Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonira Maningsi dari kelas manajemen 1E, dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang part of speech untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ibu Nani Ronsani Tamrin, SPDL MPD. Dan di sini ada pengertian part of speech. Part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat dari sebuah bahasa. Ada 8 part of speech yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Dan di sini juga ada jenis-jenis part of speech, yaitu yang pertama ada noun. Noun juga dapat bentuk singular atau plural dan konkret atau abstrak dalam suatu kalimat. Noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Macam-macam part of speech ini antara lain countable dan uncountable noun, proper dan common noun, abstrak dan concrete noun, dan collective noun. Example-nya di sini ada countable noun, yaitu book, car, food, mountain, tree. Example uncountable noun, ada English, happiness, maid, milk, snow. And example dari common noun ada country, desert, physics. Example dari proper noun ada Indonesia, Sahara, Albert Einstein. Example dari abstract noun ada idea, honesty, imagination, kindness, and love. Example dari concrete noun ada cheese, dates, man, sugar, and water. Example dari collective noun ada class, deer, couple, furniture, and stuff. Dan yang kedua ada pronoun. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Macam-macam antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, dan reciprocal pronoun. Dan di sini juga ada example-nya. Example dari personal pronoun ada I, you, we, they, she, he, it. Example dari demonstrative pronoun ada this, that, this, and those. Example dari interrogative pronoun ada who, what, which, whom, whose. Example dari relative pronoun ada who, which, whom, was, that. Example dari indefinite pronoun ada another, anything, everything, none, someone. Example dari reflexive pronoun dan intensive pronoun ada myself, yourself, ourself, themselves, herself. Example dari reciprocal pronoun ada each other and one another. Dan yang ketiga ada verb. Verb digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Macam-macam verb antara lain ada transitive and intransitive verb, regular and irregular verb, action and stative verb, finite and non-finite verb, ada linking verb, dan yang terakhir ada causative verb. Di sini example-nya ada transitive verb, ada ask, buy, hit, make, so. Intransitive verb ada arrive, come, go, smile, white. Regular verb ada accept, bark, decide, live, walk. Irregular verb ada bear, chose, feel, send, write. Action verb ada add, grow, jump, run, walk. Stative verb ada adore, deserve, forgive, impress, sound. Finite verb ada transitive dan intransitive verb, action dan stative verb, linking verb, dan auxiliary
verb. Non-finite verb, present participle, past participle, infinitive, bar infinitive. Linking verb ada act, be, look, seem, and tasty. Causative verb ada get, have, let, make. Dan yang keempat ada adjektif. Adjektif ini adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun, biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Namun, dapat juga terletak sesudah linking verb yang berhubungan dengan indra atau sim dan tasty. Untuk satu noun atau pronoun terdapat lebih dari satu adjektif. Contohnya ada old, young, bad, fat, thick, big, small, pretty, dan sebagainya. Dan yang kelima ada adverb. Biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja atau verb, kata sifat, adjektif, atau adverb lainnya. Namun kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda atau noun dan biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, why, under what condition, atau to what degree. Tak hanya itu, adverb suatu adjektif biasanya berakhir dengan partikel ly seperti deeply, extremely, heavily, fairly, dan lainnya. Tapi ada juga adverb yang tidak berasal dari adjektif seperti very, somewhat, only, quite, dan lain-lain. Adapun macam-macam kata keterangan dalam bahasa Inggris adalah ada adverb of time, early, recently, yesterday, now, tonight. Adverb of manner ada fast, hard, slowly, softly, and quickly. Adverb of degree, enough, quite, so, to, and very. Adverb of modality ada likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely. Adverb of frequency ada always, barely, daily, often, sometimes. Adverb of less ada away, behind, here, nearby, somewhere. Adverb of focus ada also, even, just, mainly, and only. Dan yang keenam ada preposition, merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam satu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverb. Kata depan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi beberapa macam, antara lain ada preposition of time, preposition of place, preposition of movement, preposition of manner, preposition of purpose, preposition of quantity atau measure. Dan yang ketujuh ada conjunction atau kata hubung yang berarti emang part of speech yang ini tuh ya berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa, dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis conjunction yaitu coordinate conjunction, yaitu menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, kayak seperti and, but, nor, or, atau yet. Dan yang kedua ada corrective conjunction yang digunakan dengan cara berpasang-pasangan, ya kayak semacam contohnya between and, either or, from to, rather than, if then. Dan yang ketiga ada subordinate conjunction yaitu membentuk adverbial clause, yaitu contohnya kayak after, because, before, although, and when. Dan yang keempat ada conjunctive adverb, yaitu menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan kayak at last, besides, however, hence, and then. Dan yang kedelapan ada interjection, yaitu kata seru yang merupakan kata
yang digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda secara tata bahasa. Biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utamanya. Dan di situ juga ada contoh-contohnya kayak I see a violet, I look at me, ya, dan sebagainya. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.